Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulan Ainiah Putri dengan NIM 22343078. Di sini saya akan melakukan demo rapid miner tentang asosiasi dengan dataset Backtree. Langkah awalnya yaitu di sini saya mengimport proses. Awal yaitu kita akan membaca file ini biasanya digunakan untuk mengimpor data dalam format CSV ke dalam aplikasi untuk pemrosesan lebih lanjut. Data yang dimuat akan diteruskan ke langkah berikutnya. Di sini terdapat proses dari database. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada proses ini digunakan dataset bakery yang didapat pada situs Kaggle. Berikut adalah bentuk dari file data bakery. Pada pada kesempatan ini saya hanya akan menggunakan kolom transaksi nomor dan items untuk melihat nilai asosiasinya. Pada kesempatan ini, kami hanya akan menggunakan kolom transaksi nomor dan items untuk melihat nilai asosiasinya. Agar data ini dapat dihitung F-broad-nya, maka bentuk data harus diubah seperti pada gambar ini. Di sini data transaksi nomor diubah ke data nominal dan items diubah menjadi teks. Setelah itu kita apply. Nah, proses yang dirancang dalam RapidMiner ini bertujuan untuk melakukan analisis asosiasi pada data transaksi bakery guna mengidentifikasi pola pembelian pelanggan. Dimulai dengan membaca operator CSV, data transaksi yang tersimpan dalam format CSV dibaca dan disiapkan untuk diproses lebih lanjut. Setelah, setelah dijalankan, akan keluar hasil dari asosian rules-nya seperti ini. Operator growth ini kemudian diterapkan untuk menemukan frequent item set, yaitu kombinasi produk yang sering dibeli bersama. Algoritma frequent pattern growth merupakan metode yang lebih efisien dibandingkan a priori, karena tidak perlu melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap kemungkinan kombinasi item. Proses ini menghasilkan daftar kombinasi item yang memenuhi ambang batas support minimum, yaitu presentasi transaksi di mana kombinasi item tersebut muncul. Nah, hasil dari algoritma FP Growth ini menunjukkan pola frekuensi item dan kombinasi item dalam data transaksi. Pada pola pada pada pola size 1 terdapat beberapa item tunggal dengan nilai support yang relatif rendah, seperti seperti jus, eh, toast, dan so, yang masing-masing memiliki support berkisar antara 0,021 hingga 0,028. Namun item coffee memiliki support yang jauh lebih tinggi, yaitu 0,476, yang menunjukkan bahwa coffee adalah item paling sering muncul secara individu di dalam data transaksi. Nah, pada pola size 2, yaitu kombinasi dua item yang terdapat banyak pasangan di mana coffee menjadi item yang dominan. Kombinasi item coffee dan bread memiliki support yang tinggi, yaitu 0,088. Diikuti dengan pasangan coffee dan tea
dengan nilai super yaitu 0,048. Dan coffee dengan pastry 0,046, coffee dengan media luna 0,046. Dan hot coklat dan sandwich tetap menunjukkan frekuensi yang signifikan dengan nilai support 0,0476. Kopi sangat penting dalam pola asosiasi baik sebagai item tunggal maupun sebagai bagian dari pasangan. Untuk item lain seperti bread, meskipun memiliki kombinasi yang menarik, misalnya bread dengan teh, nilai supportnya masih lebih rendah dibandingkan dengan kopi. Setelah frequent item bisa ditemukan, operator create asosiasi rules digunakan untuk membangun aturan asosiasi. Aturan asosiasi beruntung jika pelanggan membeli item X, maka mereka kemungkinan besar juga membeli item Y. Yang dihitung berdasarkan tiga metrik utama: support, confidence, dan lift. Super menunjukkan seberapa sering kombinasi item tertentu muncul dalam dataset. Sedangkan confidence mengukur probabilitas seorang pelanggan membeli item Y setelah membeli item X. Lift di sisi lain mengukur seberapa besar hubungan antara dua item dibandingkan dengan jika mereka dibeli secara acak. Nilai lift di atas satu menunjukkan hubungan yang kuat antara item-item tersebut. Nah, pada tabel hasil asosiasi Rolls menunjukkan hubungan antara makanan ringan, pre premises, dan kopi sebagai conclusion dalam data transaksi. Dengan berbagai metrik evaluasi, setiap premis seperti sandwich, brownie, cookies, hot chocolate, cake, pastry, dan media luna memiliki hubungan tertentu dengan kopi. Metrik support menunjukkan proporsi transaksi yang mengandung kombinasi item tersebut. Dengan nilai tertinggi pada media luna dan coffee sebanyak 0,0486, 0,08, 0,048. Dan terendah pada brownie dan coffee yaitu sebanyak 0, brownie dan coffee yaitu sebanyak 0,021. Selain itu, confident mengukur seberapa sering coffee muncul bersamaan dengan premis tertentu. Confidence tertinggi adalah pada aturan media luna dan coffee. eh, Media luna dan coffee yaitu sebesar 0,571, yang berarti dalam 57,1% transaksi yang mengandung media luna dan juga terdapat coffee. Sebaliknya, confidence terendah terlihat pada sandwich dan coffee yaitu sebesar 0,491, 0,491. Sedangkan lift yaitu mengukur kekuatan hubungan ke kemungkin dibandingkan kemunculan acak. Menunjukkan bahwa pasangan media luna dan coffee memiliki lift tertinggi yaitu sebesar 1,200, yang artinya kombinasi ini jauh lebih sering muncul dibandingkan kemungkinan acak. Lift terendah terlihat pada sandwich dan coffee. Nah, lift terendah yaitu pada sandwich dan coffee sebesar 1,033, menunjukkan hubungan yang lebih lemah. Selanjutnya ada metrik conviction yang mencerminkan kekuatan hubungan dengan mempertimbangkan transaksi di mana premis muncul tanpa konklusi
juga dan juga menunjukkan nilai tertinggi untuk media Luna dan Coffee sebanyak 1,222 dan nilai convection yang lebih rendah terlihat pada pasangan sandwich dan coffee yaitu sebesar 1,031 yang menunjukkan hubungan yang kurang kuat. Secara keseluruhan, hasil ini menyoroti bahwa kombinasi media Luna dan coffee memiliki hubungan paling kuat berdasarkan berbagai metrik, diikuti oleh pasangan pastry dan coffee, cake dan coffee. Strategi bisnis dapat memanfaatkan temuan ini dengan memberikan promosi khusus atau penawaran bundling dengan media Luna dan coffee, serta pasangan lainnya yang memiliki confidence yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dengan mengoptimalkan pola pembelian yang sudah ada pada data transaksi. Sini ada CSV, yaitu proses pertama yang membaca file dari CSV. Nah, di sini ada pivot. Langkah ini digunakan untuk merubah data menjadi format yang lebih sesuai dengan analisis yang ingin dilakukan. Di sini ada F background, algoritma yang digunakan untuk menemukan pola asosiasi dalam peta. Dan sangat efektif dalam menemukan frequent item set atau set item yang sering muncul bersama. Di sini ada create asosiasi asosiasi. Langkah ini digunakan untuk membuat aturan asosiasi berdasarkan item set yang ditemukan di F background. Baiklah, sekian dari presentasi grafik Niner saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.